Seorang ayah memaksa putrinya menikah dengan anak majikannya yang sedang sakit parah, berharap kehidupan mereka berubah. Namun, di malam pertama pernikahan, sesuatu yang mengejutkan terungkap. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah cinta bisa bertahan dalam situasi yang tak terduga? Temukan kisahnya yang penuh emosi, cinta, dan pengorbanan yang akan membuatmu terharu. Assalamualaikum, teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan komen dari daerah mana kalian berasal. Ya, jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita selalu mendapatkan keberkahan. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, simak ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan, hidup seorang petani sederhana bernama Pak Haris. Ia adalah seorang ayah yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya. Meskipun hidupnya penuh perjuangan, Pak Haris selalu berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi anak semata wayangnya, Siti. Siti adalah seorang gadis muda yang cantik, cerdas, dan penuh semangat, yang telah menjadi kebanggaan Pak Haris. Namun, meskipun hidup mereka sederhana, mereka masih memiliki banyak harapan dan cita-cita. Pak Haris sering menghabiskan waktu di ladang, sementara Siti membantu ibunya di rumah. Hari-hari mereka berjalan penuh rutinitas. Namun ada satu hal yang selalu mengusik Pak Haris, masa depan Siti. Pak Haris merasa bahwa Siti sudah cukup besar untuk menikah. Namun ia masih bingung dengan siapa seharusnya ia menikahkan putrinya. Meskipun banyak pemuda di desa yang melamar, Pak Haris merasa bahwa mereka belum cukup baik untuk putrinya. Suatu malam, saat Siti sedang duduk di meja makan, Pak Haris akhirnya memutuskan untuk berbicara serius dengan anaknya. "Siti, ada yang ingin ayah bicarakan," kata Pak Haris dengan nada serius. Siti yang tengah asyik makan, menatap ayahnya dengan heran. "Ada apa, ayah?" tanyanya sambil memasukkan sejumput nasi ke mulutnya. Pak Haris menatapnya dengan tatapan yang penuh keinginan dan harapan. "Ayah sudah menjodohkanmu dengan anak majikan kita, Farhan. Kamu akan menikah dengannya dalam waktu dekat," lanjut Pak Haris dengan nada yang tegas. Siti terdiam sejenak, menatap ayahnya dengan kebingungan. "Ayah, apakah aku tidak bisa memilih sendiri siapa yang akan aku nikahi?" tanyanya dengan suara yang lembut. Namun, Pak Haris menjawab dengan serius, "Ini demi kebaikan kita semua, Siti. Keluarga Farhan sangat kaya dan kita butuh mereka. Ini keputusan terbaik untuk masa depanmu." Siti hanya bisa terdiam. Hatinya merasa berat, namun ia tahu, ia tak bisa membantah keputusan ayahnya. Selama ini, ayah selalu memikirkan yang terbaik untuknya. Pernikahan itu berlangsung dengan cepat, tanpa banyak keributan atau pesta besar. Hanya keluarga dekat yang hadir, dan upacara berlangsung sederhana. Farhan, anak majikan Pak Haris, adalah seorang pemuda yang tampan, namun tubuhnya terlihat lemah. Farhan telah lama menderita penyakit misterius yang tak kunjung sembuh. Meskipun begitu, keluarga besar Farhan tetap meyakinkan bahwa dia adalah calon suami yang baik untuk Siti. Farhan sendiri terlihat lesu, namun tetap berusaha tersenyum kepada Siti, meski di dalam hatinya, ia merasa sangat berat. "Aku tak tahu apakah aku bisa menjadi suami yang baik," pikir Farhan dalam hati. Namun, ia berusaha untuk menerima kenyataan dan menerima Siti sebagai istrinya. Siti pun terpaksa menerima pernikahan ini, meskipun hatinya penuh keraguan dan kebingungan. Ia tak pernah benar-benar mengenal Farhan dengan baik. Ketika Siti melangkah ke pelaminan, ia merasa seperti berjalan di atas awan. Semua mata tertuju padanya, namun hatinya kosong. Di sisi lain, Pak Haris merasa puas melihat anaknya menikah dengan seorang pria dari keluarga kaya. Ia merasa bahwa ini adalah jalan terbaik untuk masa depan mereka. "Anak saya akan hidup berkecukupan," pikir Pak Haris, merasa bangga. Siti duduk di samping Farhan di pelaminan, merasa canggung dan terasing. Farhan meraih tangan Siti dengan lembut, namun Siti hanya bisa menatapnya dengan pandangan kosong. "Kita akan baik-baik saja," ujar Farhan dengan suara yang berat.
Siti hanya mengangguk. Meskipun dalam hatinya, ia merasa bingung dan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam pertama tiba, dan Siti merasa seperti ada sebuah beban yang sangat berat di dadanya. Ia berdiri di depan pintu kamar pengantin, ragu-ragu untuk masuk. Ia tidak tahu harus bagaimana. Farhan, yang sakit, duduk di ranjang dengan ekspresi yang penuh kelelahan. Apa yang akan terjadi malam ini? Pikir Siti dalam hatinya, merasa cemas. Siti membuka pintu kamar dengan hati berdebar. Ia melihat Farhan duduk dengan kepala tertunduk. "Farhan, kamu baik-baik saja?" tanya Siti dengan suara gemetar. Farhan mengangkat kepalanya dan tersenyum lemah. "Aku baik-baik saja, Siti. Jangan khawatir," jawab Farhan dengan suara serak. Namun, Siti bisa melihat bahwa tubuh Farhan sangat lemah, dan ia tak yakin apakah suaminya bisa melakukan apapun malam ini. Farhan memanggil Siti untuk duduk di sampingnya. "Aku ingin kau tahu bahwa aku bukan orang yang kalian kira," ujarnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Siti semakin bingung. "Apa maksudmu, Farhan?" tanya Siti dengan penuh rasa penasaran. Farhan menatap Siti dengan mata yang penuh kejujuran. "Aku bukan hanya anak majikanmu. Aku punya rahasia yang tak bisa kututup-tutupi lagi," katanya dengan suara pelan, namun penuh dengan beban. "Farhan, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu tidak pernah memberitahu aku tentang kondisi kesehatanmu?" Siti bertanya dengan suara penuh kebingungan. Farhan menatapnya dalam-dalam, seolah-olah berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Siti, aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Aku ingin kau menikahiku karena cinta, bukan karena belas kasihan," katanya dengan suara penuh penyesalan. Siti merasa terpukul. Ia tak pernah menyangka bahwa pernikahannya akan seperti ini. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Farhan," jawab Siti dengan suara pelan. Farhan meraih tangan Siti dengan lembut. "Aku hanya mencari istri yang setia, Siti. Bukan karena hartaku atau statusku. Aku ingin seseorang yang bisa menerima aku apa adanya," lanjut Farhan dengan nada yang penuh harapan. Siti menundukkan kepala, merasa sangat berat. "Aku akan berusaha untuk menjadi istri yang baik, Farhan. Aku tidak akan meninggalkanmu," kata Siti dengan suara mantap. Farhan tersenyum lemah, namun matanya terlihat penuh harapan. "Aku tahu, Siti. Aku sangat berterima kasih padamu," jawab Farhan. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang pengantin, berpikir tentang semua yang telah terjadi. Ia merasa cemas dan bingung. Namun dalam hatinya, ia juga merasa bahwa ia harus berjuang untuk Farhan. Ia tahu bahwa pernikahan ini bukanlah yang ia inginkan, namun ia juga merasa bahwa takdir membawanya ke sini. Farhan tidur di ranjang sebelah, namun Siti bisa mendengar napasnya yang terengah-engah. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Farhan? Pikir Siti dalam hati. Ia ingin tahu lebih banyak, namun ia merasa takut untuk bertanya lebih lanjut. Bagaimana jika jawabannya justru membuatnya semakin terjerat dalam situasi yang tak bisa diubah? Di luar kamar, suara angin bertiup kencang, dan suasana di desa terasa sangat sunyi. Siti menutup matanya dan berdoa dalam hati, meminta petunjuk. "Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menghadapi ini semua. Berikan aku petunjuk apakah aku harus tetap di sini, ataukah aku harus pergi dari Farhan," doanya dengan penuh harap. Siti akhirnya memutuskan untuk berbicara lebih lanjut dengan Farhan di pagi hari setelah perasaan cemasnya mulai mereda sedikit. Ketika matahari mulai terbit, mengirimkan sinar keemasan yang menembus celah jendela kamar, ia memberanikan diri untuk mendekati Farhan yang sedang duduk di tepi ranjang. Farhan masih tampak lelah, namun matanya terlihat sedikit lebih cerah daripada malam sebelumnya. "Farhan, aku ingin tahu lebih banyak tentang kondisi kamu," kata Siti dengan suara lembut. "Apa sebenarnya yang terjadi pada tubuhmu? Mengapa kamu terlihat begitu lemah?" Farhan menarik napas dalam-dalam, seolah-olah ia sedang menyiapkan dirinya untuk menceritakan sebuah rahasia besar. "Aku menderita penyakit yang sangat langka, Siti. Penyakit ini telah menggerogoti tubuhku selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin memberitahumu sebelumnya karena aku takut akan membuatmu merasa kasihan padaku," jawab Farhan dengan suara rendah dan penuh penyesalan. Siti merasakan hatinya terenyuh. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal?
Aku tidak akan menganggapmu lemah, Farhan. Aku ingin mengetahui siapa dirimu sebenarnya, kata Siti dengan tulus. Farhan menundukkan kepalanya, merasa malu dan tak enak. Aku hanya ingin hidup dengan normal, Siti. Aku tidak ingin dikasihani. Aku ingin mencari seseorang yang bisa menerima aku apa adanya, katanya dengan suara yang berat. Siti terdiam sejenak, mencerna kata-kata Farhan. Ia merasa bahwa Farhan tidak hanya menderita fisik, tetapi juga emosional. Siti menyadari bahwa ia tak bisa menghindar lagi dari kenyataan bahwa pernikahannya dengan Farhan bukanlah hal yang bisa dihindari. Namun, ia mulai merasa bahwa ini adalah ujian yang harus dijalani bersama. Setelah percakapan pagi itu, Siti merasa lebih sedikit tenang meskipun rasa cemasnya belum sepenuhnya hilang. Mereka mulai menjalani hari-hari mereka dengan keheningan yang agak canggung. Farhan, meskipun terlihat lebih segar dari sebelumnya, tetap tidak banyak berbicara. Siti mencoba untuk memberikan dukungan tanpa mengganggunya. Ia tahu bahwa Farhan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kenyataan ini, dan dirinya sendiri juga tengah berusaha mencari tempat di dunia baru ini. Namun, ada satu hal yang mulai Siti rasakan. Ia mulai melihat sisi-sisi baik dari Farhan yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Ketika mereka makan malam bersama, Farhan menunjukkan perhatian kecil dengan menyuapi Siti sepotong ikan. Ini enak, Siti. Kamu harus mencobanya, ujarnya dengan senyum yang tulus. Siti merasa tersentuh oleh perhatian kecil ini, yang membuatnya mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Namun, perasaan itu bercampur dengan kebingungan dan ketidakpastian. Siti terus berusaha membangun hubungan dengan Farhan, meskipun ia masih terombang-ambing antara rasa kasihan dan rasa cinta yang mulai tumbuh di hatinya. Mereka berdua berjalan bersama di sekitar rumah, berbicara tentang hal-hal kecil yang mereka sukai. Siti mulai merasa lebih nyaman bersama Farhan, tetapi di satu sisi, ia juga merasa takut bahwa ini semua hanya ilusi belaka. Farhan, apakah kamu pernah berpikir untuk mencari pengobatan lebih lanjut? Mungkin ada cara untuk sembuh, tanya Siti dengan penuh harap. Farhan menatapnya dengan mata yang penuh rasa sakit. Aku sudah mencoba semuanya, Siti. Tapi aku tidak ingin kamu terlalu berharap. Aku tahu waktuku sudah tidak lama, jawabnya dengan nada rendah. Siti tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya terasa hancur mendengar kata-kata itu. Seiring berjalannya waktu, hubungan Siti dan Farhan semakin berkembang. Mereka mulai berbicara lebih banyak, berbagi cerita, dan bahkan tertawa bersama. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dihindari, kondisi Farhan yang semakin memburuk. Pada suatu pagi, Farhan terjatuh di kamar mandi karena tidak bisa lagi berdiri dengan stabil. Siti panik dan segera berlari untuk membantu, memanggil beberapa tetangga untuk meminta pertolongan. Farhan, kamu baik-baik saja? Jangan bilang kamu jatuh, teriak Siti dengan panik, membantunya berdiri. Farhan hanya bisa tersenyum lemah, meskipun jelas terlihat bahwa tubuhnya semakin rapuh. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan, Siti, kata Farhan dengan suara yang berat. Tapi aku bersyukur bisa mengenalmu. Siti menggenggam tangannya dengan erat, merasa semakin cemas. Farhan kemudian dibawa ke tempat tidur dan Siti merawatnya dengan penuh perhatian. Ia memberikan obat dan memastikan Farhan makan dengan baik. Siti mulai merasa bahwa hidupnya sudah sangat terikat pada Farhan. Ia tidak bisa lagi membayangkan hidup tanpanya, meskipun ia tahu bahwa perasaan ini sangat rumit. Aku ingin menghabiskan sisa waktu bersamamu, Siti. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat mencintaimu, ucap Farhan dengan suara yang hampir tak terdengar. Siti merasakan kehangatan yang luar biasa. Meski penuh keraguan, ia merasa bahwa ini adalah takdir yang harus ia jalani. Aku akan selalu ada untukmu, Farhan, jawab Siti, dengan air mata yang mulai menggenang di matanya. Pada saat itu, mereka berdua saling berpelukan, mencoba mengatasi rasa takut yang mendalam tentang masa depan yang tidak pasti. Setelah kejadian itu, Siti mulai merawat Farhan dengan lebih penuh perhatian. Setiap hari, ia menghabiskan waktu untuk menjaga Farhan, membantu ia makan, memandikannya, dan bahkan menemaninya tidur. Meskipun Farhan semakin lemah, ia merasa lebih bahagia karena Siti ada di sisinya. Mereka berbicara lebih banyak tentang masa depan, tentang hal-hal yang mereka impikan,
meskipun mereka tahu bahwa hidup mereka tidak akan lama. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, Farhan mengajak Siti keluar untuk berjalan-jalan di sekitar rumah. "Siti, aku ingin kita menikmati setiap detik yang ada. Aku tahu waktuku terbatas, tapi aku ingin kamu tahu betapa berharganya setiap momen bersama kamu," katanya dengan penuh perasaan. Siti menatap Farhan dengan mata yang penuh cinta dan kebingungan. "Farhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi aku janji, aku akan selalu ada untukmu," jawabnya. Mereka berjalan perlahan di sepanjang jalan desa yang sepi, menikmati angin malam yang sejuk. Farhan menyentuh tangan Siti dengan lembut, merasakan kehangatannya. "Aku tahu ini bukan kehidupan yang kita bayangkan, Siti, tapi aku merasa sangat beruntung bisa menikah denganmu," kata Farhan dengan suara penuh rasa syukur. Siti hanya bisa tersenyum, meskipun hatinya penuh dengan perasaan yang bercampur aduk. Paragraf 10. Pengembangan. Hari demi hari, Farhan semakin melemah. Kondisinya semakin kritis dan ia tidak bisa lagi melakukan banyak aktivitas. Siti merasa hancur melihat kondisi suaminya yang semakin memburuk. Ia mulai merasakan bahwa waktu mereka semakin singkat. Namun, di balik semua kesedihan itu, mereka berdua merasa bahwa cinta mereka semakin dalam. Farhan seringkali berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, Siti, tapi aku ingin kamu bahagia, meskipun tanpa aku." Pada malam terakhir mereka bersama, Siti duduk di samping ranjang Farhan, memegang tangannya yang dingin. "Aku tidak akan pernah melupakanmu, Farhan. Kamu telah mengajarkanku tentang cinta sejati," kata Siti dengan suara penuh emosi. Farhan tersenyum lemah, matanya sudah hampir tertutup. "Terima kasih, Siti. Kamu sudah memberi aku kebahagiaan yang tak terukur. Aku akan selalu mencintaimu," jawab Farhan dengan suara terakhir yang keluar dari mulutnya. Tak lama setelah itu, Farhan menghembuskan nafas terakhirnya dalam pelukan Siti. Hari-hari setelah kematian Farhan berlalu dengan penuh kesedihan. Siti merasa seperti terperangkap dalam dunia yang hampa. Farhan telah pergi, meninggalkan kenangan indah yang akan selamanya terpatri dalam hatinya. Setiap sudut rumah itu terasa sepi tanpa suara tawa dan perbincangan mereka. Ia merindukan setiap momen yang mereka habiskan bersama, meskipun mereka hanya memiliki waktu yang sangat singkat. Siti merasa terisolasi, meskipun banyak tetangga yang datang untuk menghiburnya. Mereka berkata, "Kamu harus kuat, Siti. Farhan telah meninggalkanmu, tapi kamu masih muda. Masih banyak jalan yang bisa kamu lalui." Namun, bagi Siti, semuanya terasa kosong. Ia tidak bisa lagi membayangkan hidup tanpa Farhan di sisinya. Setiap malam, ia terjaga memikirkan wajah suaminya, merasa seolah-olah ia sedang berada di dunia yang asing tanpa ada tempat untuk berpijak. Namun, suatu pagi, Siti mendapatkan sebuah surat yang ditinggalkan oleh Farhan sebelum ia meninggal. Surat itu tertulis dengan tangan Farhan, dan kata-kata yang tertera membuat hati Siti semakin hancur. Dalam surat itu, Farhan menulis, "Siti, aku tahu hidupku tidak lama. Aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu lebih dari apapun. Jika ada yang menghalangi kebahagiaanmu setelah aku pergi, jangan ragu untuk mengejarnya. Jadilah wanita yang bahagia, karena kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku juga." Surat itu menyentuh hati Siti lebih dalam daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa meskipun Farhan telah tiada, cinta yang ia tinggalkan tetap hidup dalam dirinya. "Aku akan berusaha menjadi wanita yang bahagia, Farhan," katanya sambil menatap surat itu dengan penuh air mata. Siti menyadari bahwa meskipun Farhan telah pergi, ia harus melanjutkan hidupnya dan menemukan kebahagiaan yang Farhan harapkan untuknya. Setelah membaca surat Farhan, Siti merasa ada kekuatan baru yang muncul dalam dirinya. Ia tidak tahu bagaimana ia akan melanjutkan hidup, tetapi ia tahu bahwa ia harus mencoba. Dalam kesepian yang mencekam, Siti mulai mengisi hari-harinya dengan aktivitas yang dulu sering ia tinggalkan. Ia mulai belajar memasak dengan lebih baik, merawat kebun kecil di halaman belakang rumah, dan berbicara dengan orang-orang yang peduli padanya. Namun, meskipun hidupnya mulai kembali normal, ada bagian dari dirinya yang selalu merindukan Farhan. Suatu hari, ketika sedang membersihkan halaman,
Siti bertemu dengan seorang pria muda yang sedang mencari pekerjaan. Pria itu bernama Arman, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa mereka. Arman datang untuk menawarkan bantuan di kebun dan rumah Siti. Dan meskipun awalnya ia hanya datang untuk bekerja, hubungan mereka mulai berkembang seiring berjalannya waktu. Arman tidak hanya membantu Siti dengan pekerjaan rumah, tetapi juga menjadi teman yang baik. Ia sering mengajak Siti berbicara tentang banyak hal, membantu Siti mengatasi rasa sepi yang selama ini menggerogoti hatinya. "Apakah kamu baik-baik saja, Siti?" tanya Arman suatu sore, saat mereka duduk bersama di bawah pohon besar di halaman. Siti menatap Arman dengan mata yang penuh kelelahan. "Aku baik-baik saja," jawab Siti, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa kesedihannya belum benar-benar hilang. Arman tersenyum lembut dan berkata, "Kamu tidak perlu merasa sendirian, Siti. Aku di sini untuk membantu kamu. Kita bisa berbicara kapan saja." Siti merasakan kenyamanan dalam kehadiran Arman, meskipun ia tahu bahwa perasaan itu belum bisa menghapus bayangan Farhan yang terus menghantuinya. Seiring waktu, Siti mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mulai melihat Arman dengan cara yang berbeda. Meskipun ia masih menyimpan kenangan indah bersama Farhan, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan. Arman tidak menggantikan Farhan, tetapi ia mulai menjadi seseorang yang penting dalam hidup Siti. Ia mulai membuka hati untuk menerima Arman, meskipun perasaan itu sangat baru dan penuh keraguan. Suatu malam, setelah selesai bekerja di kebun, Arman mengajak Siti untuk berjalan-jalan ke luar desa. "Siti, aku tahu kamu masih berduka, dan aku tidak ingin kamu merasa terburu-buru. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Aku ingin kita berjalan bersama, apapun yang terjadi," kata Arman dengan tulus. Siti menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan, tetapi ada rasa nyaman yang mulai tumbuh di dalam hatinya. "Aku tidak tahu, Arman," jawab Siti pelan. "Aku belum bisa melupakan Farhan. Ia masih ada dalam pikiranku setiap saat." Arman tersenyum lembut dan berkata, "Aku tidak ingin menggantikan Farhan, Siti. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang bisa mendukungmu, membantu kamu melihat dunia dengan cara yang baru. Jika suatu saat kamu siap, aku ingin ada di sana untukmu." Siti terdiam, merasakan kehangatan dalam kata-kata Arman. Ia tidak bisa memaksakan dirinya untuk langsung melupakan Farhan, tetapi ia merasa bahwa Arman adalah seseorang yang dapat memberinya kesempatan untuk mencoba melanjutkan hidup. Minggu-minggu berlalu, dan hubungan Siti dengan Arman semakin kuat. Mereka berbagi banyak waktu bersama, mulai dari bercakap-cakap di kebun hingga berjalan-jalan ke tempat-tempat yang dulu sering dikunjungi Siti bersama Farhan. Namun, meskipun Arman menunjukkan rasa sayang dan perhatian yang tulus, Siti merasa sulit untuk sepenuhnya membuka hatinya. Setiap kali mereka berbicara tentang masa depan, Siti selalu teringat pada Farhan, merasa bahwa dirinya masih terjebak dalam bayang-bayang pria yang telah meninggalkannya. Namun, ada satu kejadian yang mengubah segalanya. Suatu hari, saat Arman menemani Siti pergi ke pasar, mereka bertemu dengan beberapa teman lama Siti yang bertanya tentang Farhan. "Kamu sudah menikah, kan, Siti?" tanya salah satu temannya dengan suara riang. Siti hanya tersenyum pahit dan menjawab, "Farhan sudah pergi." Temannya itu terdiam, dan Arman, yang berdiri di samping Siti, merasakan perasaan yang berat di antara mereka. "Jangan khawatir, Siti. Aku di sini untukmu. Aku akan menunggu sampai kamu siap," katanya dengan suara yang tegas namun penuh kasih. Mendengar kata-kata itu, Siti merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk mencintai Arman seperti ia mencintai Farhan, tetapi ia tahu bahwa perasaan itu akan datang dengan waktu. "Terima kasih, Arman," jawab Siti dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Arman tersenyum, dan Siti merasa bahwa, mungkin, untuk pertama kalinya sejak Farhan pergi, ia merasa sedikit lebih tenang. Seiring berjalannya waktu, Siti mulai menerima kenyataan bahwa hidup harus diteruskan. Meskipun kenangan tentang Farhan akan selalu ada dalam dirinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam masa lalu. Arman telah menunjukkan padanya bahwa ada harapan untuk kebahagiaan baru, dan meskipun perasaan itu tumbuh pelan-pelan, Siti mulai merasa lebih kuat. Suatu hari, saat mereka berjalan-jalan di sekitar desa,
Arman menggenggam tangan Siti dan berkata, "Siti, aku ingin menjadi orang yang selalu ada untukmu. Aku tahu aku tidak akan pernah bisa menggantikan Farhan, tetapi aku ingin mencintaimu dengan cara yang baru, dengan cara yang kamu butuhkan." Siti menatap Arman dengan mata penuh perasaan. "Aku tahu, Arman. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa sekarang, tetapi aku ingin mencoba," jawabnya dengan suara yang penuh harapan. Hari demi hari, Siti mulai melihat masa depan yang lebih cerah. Ia tahu bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dengan cara yang kita bayangkan, tetapi terkadang, kebahagiaan itu datang dengan seseorang yang ada untuk mendukung kita, memberi kita cinta dan pengertian, seperti yang dilakukan Arman. Waktu berlalu, dan meskipun Siti merasa semakin nyaman dengan Arman, ada saat-saat ketika kenangan tentang Farhan kembali mengganggu pikirannya. Siti seringkali duduk di bangku taman kecil di halaman rumah mereka, menatap langit yang luas, mengenang semua momen yang telah dia lalui bersama Farhan. Namun, meskipun hati Siti masih menyimpan rasa kehilangan, ia mulai menerima kenyataan bahwa hidup harus dilanjutkan, dan Arman telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Arman, yang kini lebih dari sekadar teman, mulai menjadi sosok yang lebih penting dalam hidup Siti. Mereka mulai berbicara lebih sering tentang masa depan dan bahkan berbagi impian mereka. Arman tidak hanya memberikan cinta, tetapi juga stabilitas dan keamanan yang selama ini tidak pernah Siti rasakan. Meski masih ada keraguan dalam hatinya, Siti merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan rasa sakit yang tak kunjung reda. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, Arman menggenggam tangan Siti dan berkata, "Siti, aku tahu ini tidak mudah untukmu. Tapi aku ingin kau tahu, aku akan selalu ada di sini, apapun yang terjadi. Aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu, dan aku ingin kita membangun masa depan bersama." Siti menatap Arman dengan mata yang penuh haru. "Aku tahu, Arman. Aku akan berusaha. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini," jawabnya, suara pelan namun penuh keyakinan. Namun, meskipun ia berusaha mengubur masa lalunya, setiap kali Arman berbicara tentang masa depan mereka, Siti merasa ada sesuatu yang menghalangi hatinya untuk benar-benar membuka pintu cinta baru. "Apa aku benar-benar bisa melupakan Farhan?" pikirnya dalam hati. Siti merasa bahwa ia terjebak di antara dua dunia. Dunia lamanya dengan Farhan, dan dunia barunya dengan Arman. Semakin lama, Siti mulai membuka hatinya lebih lebar untuk Arman. Ia mulai merasa lebih tenang, lebih hidup, dan lebih penuh harapan. Arman selalu ada di sisinya, memberi dukungan dan cinta yang tak terhingga. Ia tidak lagi merasakan keraguan yang sebelumnya menguasai pikirannya. Bahkan, pada suatu pagi yang cerah, saat mereka berdua berjalan di sekitar desa, Siti merasa bahwa ia mulai siap untuk melangkah ke masa depan yang baru. "Arman, aku merasa bahwa aku sudah siap," kata Siti dengan suara mantap. Arman menoleh ke arahnya, melihat keseriusan di wajahnya. "Siap untuk apa?" tanya Arman dengan penuh perhatian. Siti tersenyum tipis. "Siap untuk menjalani hidup baru, bersama kamu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku ingin mencobanya," jawab Siti dengan keyakinan yang tumbuh dalam dirinya. Arman merasa terharu mendengar kata-kata itu. "Aku janji, aku akan membuatmu bahagia, Siti," kata Arman dengan janji yang tulus. Mereka melanjutkan langkah mereka, saling menggenggam tangan satu sama lain, menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan hijau. Setiap langkah mereka terasa lebih ringan, dan dunia di sekitar mereka tampak lebih cerah. "Aku tidak tahu bagaimana hidupku bisa berubah seperti ini," pikir Siti, "tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan menyesal." Mereka berjalan bersama, merasakan kedamaian yang baru saja mereka temukan, meskipun jalan ke depan masih penuh ketidakpastian. Waktu terus berlalu, dan Siti semakin yakin dengan pilihannya. Ia merasa bahwa cinta yang ia bangun bersama Arman bukanlah pengganti Farhan, tetapi sebuah perjalanan baru yang penuh makna. Setiap hari, mereka semakin dekat, semakin saling mengerti. Siti belajar untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, melalui mata Arman yang penuh kasih sayang dan perhatian. Pada suatu sore, saat mereka sedang duduk di ruang tamu rumah, Arman memegang tangan Siti dan berkata, "Siti, aku tahu hidupmu telah melalui banyak cobaan, dan aku ingin menjadi orang yang akan selalu ada untukmu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu."
Siti menatap Arman dengan mata penuh cinta, merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Aku juga ingin itu, Arman. Aku ingin kita membangun masa depan bersama, jawab Siti, suaranya penuh harapan. Malam itu, mereka berbicara lebih dalam tentang masa depan mereka. Siti mulai merasa bahwa dirinya telah melupakan rasa sakit yang dulu begitu mendalam. Ia tidak lagi merasa terikat pada kenangan Farhan. Kenangan itu tetap ada, tetapi tidak lagi menguasai hatinya. Aku siap untuk hidup bahagia, pikir Siti dalam hati. Dengan Arman di sisiku, aku tahu aku akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Hari pernikahan Siti dan Arman akhirnya tiba. Meskipun perjalanan mereka tidak mudah, mereka berdua akhirnya berdiri di pelaminan, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman yang mendukung mereka. Siti mengenakan gaun pengantin sederhana yang indah, sementara Arman mengenakan jas yang rapi, terlihat tampan dan penuh kebahagiaan. Meskipun pernikahan ini terjadi setelah banyak ujian, Siti merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat. Aku janji, aku akan selalu mencintaimu, Siti, kata Arman dengan suara yang tegas, tetapi penuh kasih. Siti tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku juga janji, Arman. Aku akan selalu berada di sisimu, apapun yang terjadi, jawabnya, suaranya penuh dengan keyakinan. Saat mereka saling bertukar cincin, Siti merasa bahwa dirinya akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Tidak ada lagi rasa takut atau keraguan dalam dirinya, hanya cinta dan kebahagiaan yang murni. Mereka melangkah bersama ke arah masa depan yang cerah, dengan harapan baru dan janji untuk saling mencintai sepanjang hidup. Ini bukanlah akhir dari cerita mereka, melainkan awal dari petualangan baru yang penuh dengan janji-janji kebahagiaan. Siti tahu bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan rintangan, mereka akan selalu bersama, saling mendukung dan mencintai. Setelah pernikahan, kehidupan mereka berjalan dengan penuh kebahagiaan. Siti dan Arman membangun rumah tangga mereka dengan penuh cinta dan dedikasi. Meskipun mereka tidak memiliki banyak harta, mereka merasa sangat kaya dengan kebahagiaan yang mereka bagi bersama. Setiap hari, mereka saling mendukung, berbagi tawa, dan menghadapi kehidupan dengan semangat yang baru. Arman, aku merasa sangat bahagia sekarang. Aku tahu bahwa ini adalah kehidupan yang aku impikan, kata Siti suatu malam setelah makan malam bersama. Arman tersenyum lebar dan menjawab, aku juga, Siti. Aku bersyukur bisa melangkah bersama kamu dalam hidup ini. Mereka berdua saling berpelukan, merasakan kedamaian yang hanya bisa didapatkan oleh pasangan yang saling mencintai dan mengerti satu sama lain. Siti akhirnya menemukan kebahagiaannya yang sejati, bukan karena materi atau status, tetapi karena cinta yang tulus dan penuh pengertian. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan pernah mudah, tetapi dengan Arman di sisinya, ia siap menghadapi apapun yang datang. Mereka berdua tahu bahwa mereka akan selalu memiliki satu sama lain, dan itu sudah lebih dari cukup untuk mereka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.